Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam silaturahmi dakwah syaraman rohani assalam. Masih kaitannya yang tadi ya. Bagaimana ini penting ya. Bagaimana kita kalau sholat itu bisa otomatis gitu loh. Nggak perlu disuruh-suruh. Tadi kalau kita wrap up dari part pertama, dari bagian pertama itu adalah dari pembiasaan, dari kebiasaan. Allah bisa karena terbiasa gitu. Allah bisa karena terbiasa. Jadi dimulai dari terbiasa dulu. Kalau udah biasa subuhnya, ini apalagi waktu subuh ya. Kalau udah biasa subuhnya kesiangan, ya akan begitu terus. Kalau udah biasa nggak sholat gitu, ya akan begitu terus. Jadi dimulai dari kebiasaan dulu. Nah, bagaimana membangun kebiasaan terbiasa sholat itu? Semua dimulai dari diri kita, teman-teman. Kita walaupun mendapat dorongan dari orang tua kah, dari pasangan kah, dari anak kah, dari cucu kah, dari pengalaman kah, dari kejadian kah, kalau kitanya nggak bergerak gitu ya, nggak ada artinya, teman-teman. Kitanya nggak membiasakan, nggak memulai gitu ya, nggak ada artinya, teman-teman. Tidak ada artinya samsek, nggak ada artinya. Iklan dulu ya, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ya, jadi Allah bisa karena terbiasa. Kalau memang orang itu sudah biasanya seperti itu, akan terbentuk nanti. Kalau kitanya nggak memulai, kitanya nggak melakukan gitu ya, seperti ya akan begitu terus gitu loh. Ya. Nah, cara memulainya bagaimana? Niat dulu. Niatkan dalam hati, lalu bulatkan tekad gitu loh. Tekadnya dibulatkan. Camkan dalam hati, ya Allah, doa dulu, pertama minta doa dulu sama Allah. Ya Allah, seperti yang saya alami nih. Ini kejadian pengalaman waktu HP saya berhasil dibetulkan ya, gara-gara rusak. Saya tuh sederhana loh. Ya Allah, kalau seandainya handphone hamba berhasil diperbaiki, maka hamba akan wujudkan rasa syukur hamba dengan terus melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Begitu HP saya selesai dibetulkan, dibayar oleh mama saya, ya nggak tahu kenapa tiba-tiba pas waktu zuhur saya digerakin sama Allah. Ini pengalaman ya, digerakin. Padahal saya cuma niat untuk nerusin subuh berjamaah di masjidnya doang. Tapi ternyata zuhur dan asar pun gak diduga-duga saya digerakkan oleh Allah. Itulah ya, mungkin karena terbiasa juga. Kenapa? Karena saya punya tekad. Jadi kalau sudah punya tekad, itu dibulatkan, teman-teman. Gitu loh. Contoh aja nih. Ya. Contoh aja, Anda bisa mencontoh kepada para wanita-wanita muslimah yang tadinya tidak berjilbab, kemudian memutuskan berjilbab dengan berbagai alasan dan berbagai cerita di balik itu, ya. Dengan berbagai pertimbangannya. Ada wanita muslimah yang berjilbab karena ingin menyempurnakan ibadah kepada Allah. Ada yang karena panggilan. Ada yang karena memang niat menutup aurat. Itu dibulatkan tekad itu. Tekadnya dibulatkan. Dibulatkan tekadnya, ya Allah, aku tekadkan menutup aurat gitu ya, misalkan ya. Ya, lanjut ya. Jadi misalkan nih, misalkan ada wanita muslimah nih, dia menutup
Dia berjilbab karena niatnya menyempurnakan ibadah. Niatnya karena menutup aurat. Niatnya karena ingin menyempurnakan ibadah. Tekadnya dikuatin. Ku bertekad, ya Allah, hamba bertekad misalkan pakai jilbab ini untuk menutup auratku, untuk menyempurnakan ibadahku kepadamu, dan sekaligus apa gitu, karena apa gitu disebutkan. Ya, atau misalkan nih bersyukur, ya Allah, kalau seandainya aku mendapat suamiku yang soleh, suamiku yang calon pendamping hidupku yang ahli sholat, yang soleh, yang ahli zikir, ahli silaturahim, akidahnya kuat, yang islami, ya hamba atau aku ingin mewujudkan rasa syukurku dengan menutup auratku dengan menggunakan jilbab gitu misalkan. Nanti akan dibantu sama Allah. Dibantu sama Allah pasti akan konsisten jilbab terus. Tapi saya juga minta tolong ya teman-teman ya. Buat yang tadinya wanita muslimah, tadinya berjilbab, lalu kemudian memutuskan untuk membuka lagi karena satu dan lain hal, itu tolong banget gak usah dikutuk, gak usah dihujat, gak usah dicaci maki, gak usah dimusuhi, gak usah diapa gitu. Udah kita diem aja, kita gak usah banyak omon-omon, gak usah banyak mulut gitu ya. Ya setidaknya ada alasan dibalik kenapa yang bersangkutan membuka jilbabnya lagi gitu. Ya udah, kita nggak usah banyak mulut, nggak usah banyak suara, nggak usah omon-omon, nggak usah mengutuk, nggak usah seakan-akan kita udah paling ahli surga, paling suci, paling soleh, paling soleha atau gimana. Nggak usah gitu, nggak usah teman-teman. Tidak usah seperti itu, nggak usah. Lebih baik ya kita hormat saja. Karena lagi pula kan belum tentu wanita muslimah yang berjilbab itu kan akhlaknya bagus gitu. Dan begitu juga sebaliknya, belum tentu wanita muslimah yang tidak berjilbab akhlaknya jelek. Di balik penampilannya yang kadang-kadang wow gitu ya, belum tentu akhlaknya jelek. Siapa tahu akhlaknya 2-3 kali lebih bagus dibandingkan wanita muslimah yang berjilbab sampai bajunya longgar selonggar-longgarnya tapi akhlaknya tidak bagus, hatinya tidak longgar gitu teman-teman. Jadi jangan jangan mudah menstereotipkan, itu pesan saya. Jangan mudah menstereotipkan, tapi jangan juga menjudge gitu loh. Itu pesan saya. Nah, kembali ke yang tadi, kembali ke tema ya. Itu semua kembali lagi ke niat. Innama a'maluhu binniyat. Ya. Niat kalau dibarengi dengan tekad yang kuat dan tekad yang bulat, insya Allah akan mudah perjalanannya menuju ke sana. Tapi kalau niatnya separuh-separuh, tekadnya nggak kuat, ya kan? Tekadnya nggak kuat, ya udah. Apa boleh bulat gitu loh. Jadi kalau mau sholatnya otomatis ya, nggak perlu disuruh-suruh ya, nggak perlu harus sampai berteriak-teriak, menjerit-jerit, bertengking-tengking gitu kan. Ya, woi sholat ya, sampai harus dibiur pakai air gitu ya. Dimulai dari kebiasaan. Ya. Tentu ada dorongan dari apa gitu misalkan. Satu. Yang kedua, ya paling pakai alat bantu lah. Untuk awal-awal bantu pakai contoh alarm HP misalkan. Di set jam berapa gitu. Nggak perlu kayak saya yang nyetel dari jam 2:30 pagi atau jam 2 pagi kadang-kadang karena saat tahajud. Enggak. Setel aja dari
dekat-dekat sebelum subuh misalkan. Di Jakarta subuh jam berapa? Setengah 5 ya, sekitar 4.30an pagi. Setel aja dari setengah jam sebelumnya misalkan, Pak. Setel aja dari setengah jam sebelumnya, jam 4 gitu misalkan. Atau dari 1 jam sebelumnya, jam 3.30 pagi, setengah 4 gitu misalkan. Insya Allah mudah nanti. Insya Allah kalau kita niat, memang pasang niat, kita bangun itu buat salat subuh, Allah kasih mudah deh. Mending niat tuh, ya. Nanti lama-lama terbiasa kok. Oh, nanti atau enggak dibantu nih lewat aplikasi HP yang ada azannya. Oh, azan nih, salat bertahap gitu. Tadi saya bilang bertahap. Nanti lama-lama akan terbiasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.